Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Sevia Amanda dengan NIM 221447217. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, di mana saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakai dan pemakaian bahasa, kemudian standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi, serta memberikan contoh dan fungsi penerapannya bagi penutur. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui ucapan dengan fonem sebagai unsurnya, sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakai dan pemakaian bahasa terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang dapat digunakan di wilayah tersebut biasanya dikenakan dengan lingkungan setempat. Misalnya, berbicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang di Jawa berbeda dari berbicara bahasa Indonesia yang digunakan dengan adanya suatu orang-orang di wilayah Sumatera. Yang kedua, bahasa formal dan nonformal. Bahasa formal sering digunakan pada suatu acara-acara formal seperti upacara inisiasi, seminar, dan pertemuan. Sedangkan bahasa nonformal sering digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari di luar acara formal, misalnya ketika berbicara terhadap keluarga dan teman. Yang ketiga ada bahasa pendidikan. Bahasa yang telah digunakan dengan orang-orang yang berpendidikan jelas berbeda dari orang yang tidak berpendidikan. Itu bisa dibandingkan dengan pengucapan kata-kata seperti orang-orang berpendidikan yang sering menggunakan kata-kata mengunci, mencuci, televisi, dan video. Kemudian, standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Standarisasi bahasa adalah proses di mana bentuk-bentuk bahasa konvensional ditetapkan dan dipertahankan. Standarisasi dapat terjadi sebagai perkembangan alami suatu bahasa dalam komunitas tutur atau sebagai upaya anggota komunitas untuk memaksakan suatu dialek atau ragam sebagai standar. Standarisasi berkaitan dengan bentuk-bentuk linguistik atau perencanaan korpus, yaitu seleksi dan kodifikasi, serta fungsi sosial dan komunikatif bahasa, atau perencanaan status, yaitu implementasi dan penjabaran. Selanjutnya, contoh dan fungsi penerapan ragam bahasa bagi penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Contoh ragam dialek adalah gue udah dengar itu cerita. Contoh ragam terpelajar adalah saya sudah mendengar cerita itu. Contoh ragam resmi adalah saya sudah mendengar cerita itu, dan contoh ragam tidak resmi adalah saya sudah dengar cerita itu. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai ragam bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.